Dalam dunia sepak bola, dukungan supporter sudah jadi bagian penting dari atmosfer pertandingan. Tak hanya lewat nyanyian dan sorakan, kreativitas fans juga sering ditunjukkan lewat koreografi megah dan tifo raksasa. Timnas Indonesia misalnya, sudah dikenal luas dengan aksi supporter fanatiknya yang selalu total di stadion, baik saat laga kandang maupun tandang. Hal serupa coba ditiru oleh Malaysia saat menjamu Vietnam di laga kualifikasi Piala Asia 2027. Sayangnya, usaha Ultras Malaysia untuk tampil garang lewat tifo justru berujung blunder. Alih-alih terlihat keren dan mengintimidasi, desain tifo bergambar harimau itu malah menuai tawa dari netizen Asia Tenggara. Pasalnya, tifo tersebut dianggap lebih mirip logo biskuit anak-anak ketimbang simbol keberanian di lapangan. Alhasil, unggahan-unggahan soal pertandingan Malaysia tak hanya dipenuhi komentar soal hasil, tapi juga lelucon soal harimau biskuit. Lantas, kenapa bisa tifo ini jadi bahan olok-olok? Dan bagaimana reaksi publik setelahnya? Yuk kita ulas lebih dalam. Fenomena tifo di Asia Tenggara memang mulai mengalami evolusi. Jika dulu hanya negara-negara seperti Indonesia atau Thailand yang punya tradisi kuat dalam hal koreografi supporter, kini beberapa negara lain mulai ikut-ikutan unjuk gigi. Malaysia adalah salah satunya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka terlihat makin serius membangun atmosfer stadion yang meriah, terutama saat bermain di kandang sendiri, Stadion Bukit Jalil. Dari nyanyian koreografi, flare, hingga tifo, semuanya perlahan mulai dicoba. Apalagi dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi baru dan semangat membara untuk bersaing di level yang lebih tinggi, publik Malaysia tampak begitu bersemangat. Tak heran saat menghadapi laga penting melawan Vietnam, mereka ingin menunjukkan bahwa Malaysia bukan hanya kuat di lapangan, tapi juga di tribun. Namun seperti kata orang bijak, niat baik saja tak cukup jika eksekusinya salah. Karena memang dalam sepak bola modern, visual punya peran penting. Tifo bukan sekadar kain besar dengan gambar, tapi juga alat komunikasi. Sebuah pesan visual yang bisa mencerminkan semangat, identitas, atau bahkan tantangan terhadap lawan. Dan di era media sosial seperti sekarang, satu momen visual bisa langsung menyebar luas ke seluruh dunia. Viral bukan lagi soal prestasi di lapangan saja, tapi juga soal bagaimana sebuah gambar bisa memicu reaksi dari ribuan, bahkan jutaan orang. Itulah kenapa ketika Ultras Malaysia menyiapkan tifo harimau sebagai simbol kekuatan, harapan mereka besar, ingin tampil garang, menakutkan, dan jadi sorotan seperti tifo-tifo supporter Indonesia yang kerap masuk akun-akun sepak bola global. Tapi siapa sangka yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih terlihat sangar, gambar harimau yang diangkat di tribun malah memicu tawa. Warna mencolok, ekspresi lucu, dan tambahan ornamen seperti kacamata membuat banyak netizen bertanya, ini tifo untuk laga sepak bola atau maskot produk makanan ringan? Sejak saat itu, satu demi satu komentar bermunculan. Sindiran, meme, bahkan perbandingan dengan maskot brand camilan pun tak terhindarkan. Dan tifo yang tadinya dimaksudkan untuk menyuntik semangat, malah berubah jadi bahan hiburan jagat maya. Niatnya tampil sangar, malah dibilang maskot biskuit. Dalam laga Malaysia vs Vietnam yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil pada 10 Juni, Ultras Malaysia mengangkat sebuah tifo besar bergambar harimau sebagai bentuk dukungan penuh pada skuad Harimau Malaya. Namun, alih-alih mencuri perhatian karena tampilan yang garang atau pesan kuat seperti yang biasa dilakukan supporter Indonesia, tifo ini justru mencuri perhatian karena alasan yang tidak diharapkan. Tampilannya dianggap lucu, aneh, dan malah mirip karakter kartun. Dengan desain yang minimalis, mata besar, dan tambahan kacamata serta jaket, harimau dalam tifo itu terlihat seperti tokoh anak-anak, bukan simbol ketangguhan tim nasional. Netizen pun langsung ramai-ramai menyamakan tifo tersebut dengan logo salah satu produk camilan terkenal. Bahkan ada yang menyebut ini tifo sepak bola atau iklan susu rasa coklat.
Komentar demi komentar pun berdatangan di berbagai sosial media, terutama Instagram dan X atau Twitter. Salah satu yang viral adalah komentar, "Garuda terbang gagah, harimau Malaysia malah cosplay jadi maskot biskuit anak-anak." Kemenangan besar bikin songong. Ironisnya, semua kehebohan soal tifo ini terjadi di tengah euforia kemenangan besar Malaysia atas Vietnam. Skor telak 4-0 telah menjadi pencapaian yang membanggakan. Apalagi ini adalah kemenangan pertama Malaysia atas Vietnam dalam 10 tahun terakhir. Sayangnya, kemenangan itu justru dibarengi dengan gaya selebrasi fans yang kelewat percaya diri. Bahkan mulai menantang timnas Indonesia di media sosial. Beberapa akun Malaysia langsung menyindir kekalahan Indonesia dari Jepang dengan skor 6-0 dan merasa sudah sejajar atau bahkan lebih kuat. Padahal dari sisi prestasi dan level lawan, apa yang diraih Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia jelas jauh lebih tinggi dibanding perjuangan Malaysia di kualifikasi Piala Asia. Kemenangan atas Vietnam pun jadi semacam bahan pembenaran bagi fans Malaysia untuk bersuara lantang. Mereka mulai membandingkan atmosfer stadion, kekuatan skuad hingga fanatisme supporter. Padahal kalau soal tifo dan dukungan visual, Malaysia masih jauh di bawah standar yang sudah dibangun supporter Indonesia selama bertahun-tahun. Dukungan supporter adalah elemen penting dalam sepak bola. Tapi seperti halnya permainan di lapangan, kreativitas di tribun juga perlu kualitas dan kejelian. Apa yang terjadi pada tifo Harimau Malaysia membuktikan bahwa semangat saja tak cukup. Eksekusi dan estetika tetap memegang peran besar. Tak ada yang salah dengan mencoba meniru hal baik. Seperti militansi supporter Indonesia yang kini jadi panutan di kawasan. Tapi ketika hasil akhirnya justru mengundang gelak tawa, mungkin sudah saatnya publik sepak bola Malaysia bercermin. Apakah mereka benar-benar bisa bersaing secara keseluruhan atau hanya sekedar euforia sesaat? Menang atas Vietnam memang patut dirayakan. Tapi ketika perayaan itu diiringi dengan kesombongan, klaim berlebihan, dan simbol visual yang malah jadi bahan candaan, maka yang muncul bukanlah kekaguman, melainkan keraguan.